Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di acara kita topik cantik BKKBN Provinsi terkait dengan percepatan penurunan stunting di Provinsi NTB. Untuk sore hari ini kita akan banyak berbicara terkait dengan peran keluarga dalam pencegahan stunting. Jadi kita akan lebih banyak berbicara tentang pencegahannya. Dan tentunya ini erat sekali kaitannya dengan Harganas kita, tema Harganas kita yaitu keluarga bebas stunting menuju Indonesia maju. Nah, jadi sangat cocok sekali. Nah, ketika berbicara keluarga ini, bisa diberikan gambaran bagaimana kondisi keluarga kita saat ini, khususnya yang relevansi dengan kondisi stunting kita. Iya, terima kasih Mas Jo. Ya. Tentu kita sangat senang ya bahwa kita akan mulai podcast rutin kita yang kita namakan Ngiring di NTB ini ya. Ngiring itu ngerawat serius cegah stunting. Tentu ini adalah salah satu ikhtiar upaya kita untuk menekan angka stunting di Nusa Tenggara Barat, karena ya angkanya cukup tinggi dan ini memprihatinkan. Kita termasuk nomor 3 mungkin tertinggi di Indonesia ya. Kondisi kita sekarang ini ya menurut SSGI itu sekitar 32,7%. Artinya dari 100 balita yang ada di NTB 32,7 orang, 32 sampai dengan 33 orang itu stunting. Terindikasi stunting. Terindikasi stunting ya. Tentu ini harus kita turunkan, harus kita buat ya menjadi seminimal mungkin, sekecil mungkin. Kenapa? Karena kalau seorang anak itu stunting, ini dia itu pendek, dia punya otot, artinya dia tinggi badannya, berat badannya itu di bawah rata-rata teman seusianya. Tapi yang sebetulnya cukup memprihatinkan adalah stunting bukan hanya pendek dia punya otot, tapi otaknya juga pendek. Artinya dia memiliki kecerdasan yang lebih rendah dari rata-rata. Tentu ini akan berimplikasi nanti ketika dia dewasa, dia tentu menerima pelajaran tidak terlalu cepat gitu ya. Jadi lamban sekali menerima pelajaran, menerima ilmu ya. Kemudian yang kedua ya sering sakit-sakitan juga ketika dia dewasa. Berarti itu gambaran stunting secara awam ya, yang bisa kita gambarkan. Baik, kalau dengan kondisi stunting seperti itu, bagaimana peran keluarga ini? Kita berbicara keluarga ini. Ini kan masih dianggap bahwa stunting ini masih hal biasa-biasa saja gitu. Padahal tadi implikasinya sangat banyak. Seperti apa? Inilah kemudian salah satu permasalahan yang kita hadapi ya, bahwa stunting itu masalah. Kenapa itu masalah? Karena tentu kalau dia kurang cerdas, kemudian nanti akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Ya tentu kalau kurang cerdas, gampang dikibulin oleh orang luar misalnya ya, karena dia kecerdasannya kurang. Tentu ini secara nasionalisme, secara berbangsa dan bernegara juga akan sangat berpengaruh. Oleh karena ini tentu masalah. Hanya memang permasalahan yang kita hadapi kemudian adalah tidak semua keluarga melihat itu sebagai masalah. Karena mungkin yang pertama mereka tidak tahu bahwa ada balita mereka yang stunting. Jadi mereka itu tidak tahu bahwa ada potensi stunting terjadi pada balita mereka atau terjadi pada janin yang dikandungnya. Ini menyebabkan mereka yang tidak ada ikhtiar apa-apa untuk melakukan pemecahan karena mereka itu tidak menganggap itu sebagai masalah. Ini yang perlu kita berikan pemahaman kepada keluarga-keluarga tentang stunting itu adalah masalah. Nah, supaya kita aware nih sekarang, harapan kita kan semua masyarakat kita, keluarga kita ini aware, tahu dengan kondisi stunting itu apa kira-kira yang harus dilakukan oleh keluarganya, Om? Ya, yang pertama tentu menyadarkan keluarga itu tentang permasalahan stunting. Menyadarkan, dari segi apa? Yang pertama itu menyadarkan kalau dia punya balita atau dia sedang hamil, tentu menyadarkan tentang stunting itu, sehingga kemudian dia bisa melihat ya apakah anaknya stunting, apakah janin yang ada di dalam kandungan itu berpotensi stunting. Apabila ini dia sudah aware dengan itu,
maka kemudian bisa melakukan langkah-langkah untuk mencegah. Tentu ini tidak mudah, tidak sesederhana kita ucapkan gitu ya. Kalau kita ucapkan mungkin kemudian begitu mudah itu enggak. Oleh karena itu tentu kita kemudian itu mengambil langkah-langkah karena ini menyangkut memberikan informasi, menyangkut perilaku gitu. Maka kita di lapangan sekarang ini memiliki yang namanya tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga. Tim keluarga ini akan mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting itu ya tanda kutip 24 jam. 24 jam. Karena tim pendamping keluarga yang ada itu berasal dari daerah mereka sendiri. Ya, selain mendampingi, berarti untuk membuat masyarakat kita aware itu salah satunya adalah transfer knowledge yang diharapkan. Ya, betul ya. Seperti apa bentuknya yang dilakukan oleh TPK kita di lapangan? TPK ini kita bekali ya, sebelum mereka menjadi tim pendamping keluarga ada pembekalan yang kita berikan dan jumlahnya itu cukup banyak. Jadi se-Indonesia itu ada 600.000 anggota tim ya, ada 200 tim. Ya, kemudian di NTB ini ada 4.000 lebih tim. Kemudian ada 12.000 lebih anggota tim. Ini tersebar, jadi satu desa itu bisa 2 sampai dengan 3 orang tim pendamping keluarga. Pertama tentu kita bekali tim pendamping keluarga itu dengan pengetahuan tentang stunting dan pengetahuan bagaimana berkomunikasi yang baik. Ya. Kemudian dengan bekal pengetahuan itu, apabila ada keluarga yang berisiko stunting di wilayah kerjanya, dia akan melakukan pendampingan yang baik. Ya. Bila itu dilakukan maka tentu ini kita berharap informasi tentang stunting itu sampai kepada keluarga dan keluarga kemudian melakukan langkah-langkah untuk pencegahan. Salah satunya dilakukan untuk pencegahan. Nah, kalau kita berbicara dari sudut keluarga paling kecil dalam rangka untuk mencegah, kita mulainya dari mana? Ini kalau berbicara efektif ini. Keluarga itu kan ada 2 macam keluarga itu ya. Keluarga yang dibentuk karena direncanakan, keluarga yang dibentuk karena sebetulnya tidak direncanakan tapi karena bencana atau apa ya, jadi terbentuklah keluarga. Nah, keluarga yang dibentuk karena direncanakan ini kita biasanya intervensinya lebih mudah. Artinya pencegahan stunting itu kita mulai sejak dia itu merencanakan untuk menikah. Ketika mereka itu merencanakan untuk menikah paling tidak 3 bulan sebelumnya tim pendamping keluarga sudah melakukan pendampingan, kemudian mereka 3 bulan itu sudah mengisi aplikasi yang kita kembangkan, yaitu aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil. Aplikasi itu isinya adalah status kesehatan yang bersangkutan, terutama pengantin pria, baik pria maupun artinya ini digunakan screening lebih awal. Screening lebih awal, sehingga dapat diketahui dia sehat nggak. Karena ya untuk menikah dia harus sehat. Kenapa? Karena 80% yang menikah ya itu akan hamil dan melahirkan istrinya sebelum pernikahan ulang tahun pernikahan yang pertama. Sehingga kalau dia sehat, jadi katakanlah ya 3 bulan sekarang ada laporan ke TPK, ada yang akan menikah. Nah kemudian TPK akan mendatangi yang bersangkutan, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian diajarkan cara mengisi aplikasi Elsimil. Nanti kemudian diisi itu kalau sudah lengkap nanti akan akan keluar status kesehatannya. Yang bersangkutan ini sehat atau tidak, siap menikah atau tidak. Ya, kesehatan itu pertama dilihat dari beberapa indikator. Pertama adalah anemia. Dia itu anemia atau tidak gitu ya. Kemudian lingkar lengan atas yang perempuan itu juga akan dilihat. Apabila ini indikator ini sehat, maka ya direkomendasikan untuk menikah. Ya, kemudian ya tentu kalau mau langsung hamil, ya silakan gitu ya. Nah kemudian tapi yang kedua, apabila screening selama 3 bulan itu terlihat dia masih berisiko, maka selama 3 berisiko itu artinya dia itu masih anemia gitu ya, masih anemia, maka selama 3 bulan sebelum menikah itu dilakukan pengobatan dan pendampingan, sehingga kemudian diharapkan ketika menikah dia itu sehat, ya akan kita keluarkan sertifikat siap nikah, kemudian siap hamil. Jadi kalau dia mau hamil langsung silakan saja. Tapi yang ketiga, ini screening dia ternyata anemia, ya. Anemia kurang sehat, artinya untuk hamil dia sebetulnya tidak direkomendasikan karena dia masih anemia. Maka ini sampai dengan dia akan menikah itu masih tetap anemia, maka tetap
sertifikatnya itu silahkan menikah lanjut kalau sudah kebelet nikah gitu ya. Tetapi ada rekomendasi sana supaya setelah dia itu nikah nanti supaya tetap minum tablet tambah darah, tetap berobat sehingga kemudian dia sehat. Setelah sehat, barulah kita rekomendasikan untuk hamil. Artinya ketika dia itu baru menikah, kalau dia kondisinya anemia, maka tetap menikah silakan, gitu ya. Tetapi kita rekomendasikan tidak hamil atau melahirkan dulu. Ini menarik, itu sehat. Ini menarik. Ini baru dilihat dari sisi perempuannya. Nah, kalau kita berbicara tentang keluarga, tentu ada peran bapaknya sendiri, lakinya. Betul. Nah, bagaimana ini posisinya laki-laki ini atau sebetulnya LC-Mil itu untuk laki dan perempuan. Untuk laki-laki dan perempuan. Karena laki-laki juga harus sehat ketika menikah, ya. Laki-lakinya pun harus sehat. Kurang sehat, ya. Itu juga tidak dianjurkan. Karena ketika dia itu nanti sehat, ya tentu kemudian janin yang dimiliki, jadi bibit dari laki-lakinya sehat, perempuannya sehat, maka apabila nanti memiliki anak janin, maka itu juga akan sehat. Tapi ya laki dan perempuan ini kedua-duanya perlu didampingi. Baik laki maupun perempuan ini perlu kerjasama yang betul ya, karena, untuk merencanakan gitu ya. Karena pernikahan itu terbentuknya keluarga itu tentu adalah peran laki dan perempuan relatif sama ya. Jadi bukan perempuan, keluarga itu tidak bisa tercipta apabila hanya perempuan saja. Atau hanya laki-laki saja. Jadi peran laki dan perempuan ini haruslah sama. Nah, rasa optimis kita ini kalau berbicara tentang tema Harganas kita, keluarga bebas stunting Indonesia maju, itu bisa terwujud tidak melalui sebuah pendekatan keluarga yang justru kita sangat yakin bahwa pendekatan inilah yang paling bisa mewujudkan penurunan stunting. Karena apabila nanti keluarga-keluarga kita, anggota keluarganya tidak ada yang stunting, tentu ini adalah tidak stunting itu artinya kualitas sumber daya manusianya bagus, kesehatannya bagus, otaknya cerdas. Itulah kalau dia itu bebas stunting. Kalau ini terjadi, keluarga-keluarga kita itu bebas stunting, maka akan berkualitas juga. Ya ini akan mempengaruhi terhadap pencapaian negara kita yang akan menjadi negara maju diperkirakan tahun 2045. Berarti ini sangat relevan sekali dengan program kita yang di BKKBN, misalnya di Bangga Kencana. Artinya pendekatan ini sudah memang harus dimulai dari keluarga. Iya betul ya, betul harus dilihat dari keluarga karena yang pertama tentu hamil itu di dalam keluarga. Dalam keluarga. Artinya kemudian ketika hamil itu peran bapak itu sangat dominan. Jadi kejadian-kejadian stunting ketika ditelusuri lebih lanjut anak-anak yang stunting sekarang ini, itu ternyata hampir semuanya bapaknya perokok. Bapaknya perokok. Kalau begitu begini, perlu pesan. Nah, ini menarik nih. Jadi kalau berbicara terkait dengan pendekatan keluarga tadi, salah satu yang menjadi tanda kutip kita, pasti bapaknya merokok. Pesan yang menarik ini. Yang stunting itu, hampir semuanya anak bapaknya itu perokok. Nah, kita kemudian memiliki asumsi kemungkinan bapaknya itu merokok di dekat istrinya yang sedang hamil gitu ya. Kemudian ketika memiliki baduta sudah melahirkan istrinya, dia kemungkinan memiliki merokok juga di dalam rumah, sehingga kemudian istrinya sedang hamil, anaknya yang baduta tadi bisa terpapar asap rokok. Nah inilah kemudian karena terpapar asap rokok, kemudian dia menjadi stunting. Tentu kemudian catatan yang kita bisa ambil dari sini, peran keluarga itu kemudian menjadi penting. Bukan hanya karena keluarga itu kan ada definisi keluarga itu bapak, ibu dan anak. Itu keluarga inti. Artinya peran ketiga orang ini sangat penting untuk menekan angka stunting. Salah satunya di situ. Ibunya sangat penting, peran bapaknya juga sangat penting. Ya. Artinya ketika bapak selaku anggota keluarga di sana itu haruslah juga memiliki kepedulian, agar supaya jangan ada anggota keluarganya yang stunting.
Oke. Sehingga kemudian ya peran keluarga tadi sangat-sangat penting. Oke, nah tadi sudah kita temukan terkait dengan rokok, terus peran dari bapak. Ya. Nah, kita masyarakat kita khususnya di Pulau Lombok nih, peran dari mertua, peran dari tetangga kita, peran dari orang-orang sekeliling kita. Nah, kalau kita berbicara tentang pencegahan ini, kalau berbicara tentang pencegahan berarti tentunya akan mulai dari diri kita dulu. Ya, betul. Baru ke keluarga kita, baru ke orang lain, gitu kira-kira. Seperti apa, Mami? Kalau terkait dengan edukasi kita masyarakat? Kita di RTB ini itu sangat patriarki, sangat patriarki sistem masyarakat kita. Kemasyarakatan kita itu sangat patriarki. Kita artinya keputusan ayah itu seringkali dominan. Keputusan laki-laki. Termasuk peran keluarga besar kita juga cukup dominan. Iya. Artinya sebuah keluarga untuk memutuskan sesuatu itu seringkali tidak tergantung pada keluarga inti itu saja. Tidak pada keluarga inti. Iya, tetapi keputusan itu juga dipengaruhi oleh keluarga yang lain. Keluarga besar ya. Itu kan ada keluarga inti, ibu, bapak, anak. Keluarga besar itu ya bapak, kakek, mertua dan sebagainya, itu adalah bagian dari keluarga besar. Dan kita di Lombok ini memang keputusan-keputusan seringkali juga bukan hanya ditentukan oleh keluarga inti, tapi juga dipengaruhi oleh keluarga besar tadi. Oleh karena itu tentu kita di Lombok ini harus itu juga melibatkan keluarga besar. Berarti ini menjadi sebuah peluang dalam melibatkan keluarga yang tadi, keluarga inti yang tadi itu dalam salah satu untuk mencegah stunting ini. Betul ya. Ini banyak orang mengatakan mungkin ini bisa menjadi penghambat gitu ya. Iya. Kenapa banyak ada yang mengatakan menjadi penghambat? Karena kalau misalnya ini tapi mungkin beberapa waktu yang lalu tidak sekarang ini. Katakanlah seorang ibu mau melahirkan. Betul. Untuk dibawa ke rumah sakit harus nunggu keputusan mertuanya, harus menunggu keputusan bapaknya. Sehingga kemudian dibawa ke rumah sakit terlambat, akibatnya kemudian sangat berisiko kepada ibu yang akan melahirkan tadi ya. Nah ini mungkin dari sisi itu tentu ini menjadi penghambat. Tetapi sesungguhnya ini kita bisa lihat sebagai peluang. Kenapa kita bisa anggap sebagai peluang? Artinya kalau sebuah keluarga itu agak susah kita dekati, kita jelaskan, tetap melihat stunting itu bukan sebagai masalah, dan tetap tidak melakukan langkah-langkah pencegahan stunting, pengobatan stunting, maka kita memiliki peluang untuk mempengaruhi keluarga besarnya tadi. Betul. Keluarga besarnya tadi kita pengaruhi agar supaya dia itu mempengaruhi keluarga inti. Ya, berarti ada keluarga yang didengarkan dalam sebuah. Memang itu keluarga besar itu, keluarga besar itu, dan itu biasanya didengarkan oleh keluarga inti kita di Lombok. Berarti itu adalah sebuah, menurut saya itu adalah peluang untuk merubah sebuah perilaku dalam satu masyarakat tersebut. Jadi kalau bekeh lah ada keluarga ibu misalnya bekeh, tidak mau memeriksakan kehamilannya misalnya ya, maka kita bisa lihat ini keluarga besarnya siapa yang berpengaruh. Ya kemudian kita dekati keluarga besarnya itu, kasih tahu dia, dekati baik-baik. Nah nanti misalnya keluarga besarnya mertuanya yang berpengaruh, maka mertuanya nanti suruh si ibu ini supaya memeriksakan kehamilan. Berarti ini menarik. Ini menjadi sebuah pesan mungkin bisa disampaikan kepada TPK kita yang ada di lapangan terkait dengan pengambil keputusan dalam sebuah keluarga. Saya TPK, siapa yang harus saya sentuh sebenarnya sehingga ini akan menjadi peluang yang baik? Iya, tentu kepada teman-teman TPK yang sekarang ini mendampingi keluarga-keluarga kita di lapangan, keluarga-keluarga kita yang berisiko stunting, jumlahnya cukup banyak, itu 338.000 keluarga. Itu tentu kalau lurus-lurus saja gitu ya. Ya dia bisa langsung dampingi. Betul. Yang sedang hamil, yang baru melahirkan, yang memiliki anak balita, ini didampingi dengan ketat, Dan tentu kalau ini lurus-lurusnya, tentu yang didampingi juga akan senang, gitu maksud saya ya. Tapi kan ada kasus-kasus mereka mendampingi, dia sedang hamil misalnya, didampingi, mungkin dia tidak senang didampingi, ya mungkin dia tidak mau didampingi juga, risih dan terus sering dikunjungi gitu atau ketika dia sudah melahirkan, memiliki anak, dia
ya tidak memberikan ASI secara eksklusif misalnya. Ketika kemudian dianjurkan untuk memberikan ASI eksklusif, justru dia yang bahasa sasaknya pekeh gitu ya. Jadi pendekatannya tidak ke secara langsung gitu. Dalam kasus-kasus seperti ini tentu kita berharap anggota tim pendamping keluarga ini melihat, menyelidiki keluarga itu, siapa kira-kira yang didengar oleh keluarga ini gitu. Yang pertama tentu yang didengar itu bisa keluarga besar, bisa bapaknya, bisa ibunya, bisa mertuanya, bisa saudaranya, dan lain-lain, bagian dari keluarga besar. Tapi mungkin bisa juga dia mendengar tokoh adat setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya, bisa saja. Kalau itu juga merupakan bagian dari keluarga sebenarnya. Bagian dari keluarga biasanya kalau kita di kampung-kampung itu kan satu kampung itu sebetulnya satu keluarga besar. Satu keluarga besar. Jadi kalau ada tokoh-tokoh yang dia dengar, tentu kita tim pendamping keluarga juga kita harapkan mendekati tokoh-tokoh tadi itu, sehingga kemudian tokoh tadi itu menyampaikan kepada ibu hamil tadi, ibu balita tadi, itu sehingga kemudian pendampingan keluarga ini akan efektif. Nah, berbicara tentang Indonesia Maju, ini kan ada sebuah rasa optimis untuk bisa mencapai seperti itu. Nah, kalau Mami lihat nih sekarang kondisi kita di lapangan, TPK kita sudah bergerak, program juga sudah bergerak. Rasa optimis untuk Indonesia Maju itu seperti apa dari sudut keluarga? Ya, secara nasional tentu kita optimis ya. Karena secara nasional itu kan kita memiliki angka stunting yang turun ya. 2020 2021 dibandingkan 2022 kita memiliki angka stunting yang turun. Kemudian kita juga di NTB sesuai dengan data per bulan yang kita lihat dari IPPGBM, itu juga ada kecenderungan menurun angka stunting itu. Artinya sudah terjadi terus penurunan terus ya. Tentu ini berkat ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Ibu Wakil Gubernur, Pak Gubernur ya, dan semua UPD yang ada itu. Nah, ini kelihatannya memang ada kecenderungan menurun. Melihat angka ini tentu kita optimis untuk bahwa Indonesia Maju itu akan dapat kita capai, bahwa keluarga-keluarga kita akan bebas stunting. Karena ini syarat menurut saya. Kalau kita berhasil menurunkan stunting, berhasil membuat keluarga-keluarga Indonesia bebas stunting, maka barulah Indonesia bisa menjadi negara maju. Kalau enggak, jangan mimpi kita. Bagaimana sekarang kuncinya itu ada di keluarga sebenarnya. Ada di keluarga, supaya jangan ada memiliki anggota yang stunting. Sehingga dia tidak membebankan ke anggotanya atau ke orang lain. Iya, karena stunting itu ya dia akan menjadi beban bagi keluarganya maupun bagi orang lain, bagi negara. Dapat dibayangkan ketika mereka ini nanti dewasa, yang namanya anak-anak misalnya sekarang di stunting, maka umur 40 ke atas, mereka sudah akan mulai gampang terkena penyakit-penyakit degeneratif, yang namanya stroke, yang namanya jantung, yang namanya itu udah akan cepat sekali, diabetes mellitus ya, DM, kencing manis, itu mereka cepat kena ini, ya. Dan tentu ketika mereka kena, itu tentu akan membebani negara untuk pengobatan mereka. Belum lagi nanti penghasilan mereka itu jauh di bawah rata-rata penghasilan mereka. Karena mereka itu karena kecerdasannya yang rendah, sering sakit-sakitan secara fisik, secara otak dia itu rendah, maka biasanya mereka itu bekerja pada sektor-sektor non formal yang gajinya itu rendah. Sehingga belum tentu mereka bisa membayar asuransi kesehatan, asuransi pendidikan itu anak-anak, belum tentu mereka bisa bayar. Tentu kalau ini terjadi, ini menjadi beban negara. Baik, menarik sekali Bapak Ibu sekalian yang lagi menyaksikan live streaming kita di sore hari ini terkait. Ini baru kita berbicara tentang keluarga, belum lagi kita berbicara tentang tradisi, belum lagi risiko, belum lagi dari sisi program dan sejenisnya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan Bapak Ibu sekalian untuk berbicara tentang hal-hal yang terkait dengan faktor risiko kenapa terjadinya stunting di Provinsi NTB. NTB itu menarik khususnya di Pulau Lombok. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Mami. Baik, sebelum kita turun, mungkin ada kata pemungkas nih. Ini kita berbicara tentang keluarga. Keluarga bebas stunting Indonesia Maju. Ini harapan yang saya rasa
memiliki semangat juang untuk sama-sama kita turunkan stunting. Mungkin ada pesan khusus nih terkait dengan Hari Keluarga Nasional kita. Ya, kebetulan kan kita sekarang masih dalam suasana Hari Keluarga Nasional ya. Yang kemarin diperingati setiap tanggal 29 Juni sebetulnya. Tetapi kemarin untuk acara nasional itu kita peringati di Sumatera Selatan pada tanggal 6 Juli. Dan kita dalam waktu dekat akan merayakan juga di NTB di Kota Bima tanggal 27 Juli. Jadi mari kita jadikan momentum peringatan Hari Keluarga ini untuk mengingatkan kembali keluarga-keluarga Indonesia tentang peran penting dari keluarga. Termasuk dalam mencegah stunting. Karena kalau keluarga sudah bebas stunting, maka Indonesia itu akan menjadi negara maju. Ya. Baik, terima kasih. Kita akan berlanjut nantinya untuk sesi kedua. Kita akan ketemu di Kota Bima ya. Ya, kita akan ketemu di Kota Bima. Nanti kita akan melanjutkan cerita kita. Ini baru pendekatan dari sisi keluarga. Nanti kita akan melakukan pendekatan dari sisi apa ya? Nanti kira-kira nanti dari kondisi yang ada di Kota Bima. Ini menarik. Jadi Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa itu berbeda angka, berbeda kasus. Nah, ini perlu nanti kita pelajari. Berbeda kebiasaan. Nah, Bima itu, khususnya di Pulau Sumbawa itu kenapa lebih rendah dibandingkan dengan Pulau Lombok? Menarik untuk kita kaji nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Keren.